acara akan kami bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Encang, kemudian ucapan selamat datang oleh tuan rumah yaitu oleh Ibu Suci Mulyani, kemudian ikrar silaturahmi, kemudian hikmah silaturahmi oleh Kiai Haji Bisri, kemudian ramah tamah, hiburan anak, dan terakhir adalah penutup. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembukaan dan kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Encang. Pada Bapak Encang, kami persilahkan. Saya adiknya, Raja. Mbak Bapak, itu tuan rumahnya. Oh iya. Mbak Irma. Iya. Ketemu. Apa sih? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Kok sama suami tuh nggak mau masuk namanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu jangan sampai ada kelihatan gitu. Jadi kalau full ditahan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u wa qulu durna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin walal musyrikin ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu bi'azzmi rahmatihi man yasha
العظيم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya minta berdiri sebentar untuk membaca salawat atas Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membacakan salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kula dherekaken. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulillah. Tala'al badrun alaina min saniyati wada wajaba syukrun alaina mada alilahida ayyuhal mab'usu bina jita bil amril muta salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Irfa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sedaya kegirangan, sedaya kelepatan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Encang. Dilanjutkan
acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang oleh tuan rumah kepada Ibu Suci Mulyani. Bapak Pareto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, Bude, Pak Li, Buli yang kami hormati, Mbak, Mas, adik-adik, juga saudara-saudara kita semua yang kami cintai, cucu-cucu yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan siang hari ini kami merasa berbahagia sekali daripada yang bahagia, atas rawuhnya saudara-saudara kita semua dari jauh yang tadinya belum terencana bisa rawuh pada siang hari ini untuk bersilaturahmi. Kami mohon maaf, ini kebetulan Bapak saya, Pak Paryoto, sedang gomen, ya, jadi ngendikannya agak kurang lancar, jadi kami mewakili, ya. Semuanya sama-sama lah sekarang gender, ya. Jadi kami tidak merasa butuh sendiri gawean, enggak, monggo kita sama-sama mensyukuri apa yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi atas kehadiran dari saudara-saudara kita semua, dari Bani Nahrawi sampai Bani Sarpawi. Nah, di sini kami memang nyun sewu sangat buta Pak Bu, saudara-saudara, nanti biar akan diceritakan oleh Pak Deman, sesepuh kita yang paling sepuh di antara kita yang sudah tua, jadi sopo si kuwi Bani Sarpawi, sopo si kuwi Bani Nahrawi. Nyun sewu ini kami sendiri ditanya sama cucu, sama mantu, sama aku disit, aku tak mimpin dulu, bukan berarti saya tidak ada, sudah dulu pertemuan keluarga beneran sekang Cilacap tekan Solo paling ada gitu, dulu musyawarahnya seperti itu. Jadi sekarang nanti akan diceritakan, digambarkan oleh Pak Bima, yang beliau itu sangat rajin, dan kami masih bayi, masih kecil, kadang sering diajak Bapak, yuk nanggung Mbah Tambak. Saya tahunya Mbah Tambak, jadi sampai sekarang Mbah Tambak berapa itu saya tidak tahu, tapi yang penting yuk pada namanya Mbah Tambak. Ya, kami sekarang sangat berterima kasih dan matur nuwun sekali untuk saudara-saudara kita yang bisa berkumpul rawuh di gubuk kami, dan di daerah ini kami ucapkan sekali kepada Bapak dan Ibu atas umurnya yang meluangkan, yang tidak sempat disempat-sempatkan seperti pasien, ya, dari keluarga besar tambah kami jadi tahu semua, ya. Atas kehadirannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau langsung nah kayak gini sih pasti. Pada Mas Hada dan Pak Demak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf lahir dan batin. Segala kesalahan dari cucu-cucu semua. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu kami mengajak untuk para hadirin yang semuanya ini adalah masih keluarga kami. Karena saya itu dari yang tertua, oleh itu terlebih dahulu saya akan menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Dan semoga semuanya itu mendapat berkah dari Allah. Dan apa yang terjadi adalah yang paling baik jika dikabulkan oleh Allah. Seterusnya juga kami menyampaikan jawaban dari itu tadi buyut mungkin itu saya yang sudah menyampaikan selamat hari raya di samping mewakili para hadirin juga yang masih sebanyak usianya maupun yang tertua untuk menyampaikan selamat hari raya dan mohon maaf lahir batin. Kami pun selaku orang tua memberikan satu jawaban juga yang saya tujukan juga di samping para cucu-cucu itu tadi juga yang telah diwakili, yang mewakili saudara sekalian itu saya juga memberikan apa itu jawaban menyampaikan penyampaian bahwa kami memberikan maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada anak sekalian. Pun kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan minta didoakan semoga hal semacam ini menjadikan hal yang baik. Hadirin yang kami muliakan, anak-anak dan cucu-cucu kami. Dalam masalah ini saya tadi itu semuanya itu serba apa itu ya, serba otomatis, jadi tidak ada program semula itu mau bagaimana dan sebagainya. Cuma karena saya merasa mempunyai tanggung jawab moral, kalau tadi sudah disebutkan bahwa ternyata pelaksanaan ini masih agak perlu diluruskan sejarahnya begitu. Silaturahmi ini tadi disebutkan apa Bani Nakrawi, apa Bani Sarkowi. Nah, inilah yang menjadi tugas saya untuk memberikan penjelasan, insya Allah yang sejelas-jelasnya oleh Sohibul Bait. Jadi yang benar, kalau pelaksanaan silaturahmi pada tahun sekarang ini sedang kita laksanakan itu, kalau perlu juga disebutkan apa itu? Sebenarnya itu dari Bani Nahrawi. Bani Nahrawi itu siapa? Nahrawi itu. Jadi secara begini, Mbah Nahrawi itu adalah bapak dari Mbah Nawawi. Saya rasa itu keluarga di sini Kebumen itu kena semua, Mbak Kiai Nawawi. Itu yang paling tua. Kebetulan adiknya namanya Mbah Sarkowi, bapak saya.
ditambah-tambah itu tadi. Nah setelah itu Mbah Muhammad Jazuli itu mbahnya almarhum bapaknya Pak Dimyati almarhum, ya mbahnya Bu Uci tadi itu tadi. Jadi oleh sebab itu Bu Uci menyambut dengan saya itu pade, benar itu sudah. Jadi Mbah Nawawi yang paling tua, kemudian Mbah Sarkowi bapak saya, lalu Mbah Muhammad Jazuli. Saya tuh nggak tahu kenapa ketiganya itu mempunyai nama dua. Mbah Nahrawi konon itu nalikane Joko itu namanya Mbah Markum. Oleh sebab itu dulu juga disebut Mbah Kiai Markum. Jadi tapi yang lebih terkenal itu khususnya di daerah di Kabupaten Banyumas ini Mbah Nawawi. Masjidnya di Kebumen Tengah itu masih itu. Salam ya. Kalau bapak saya itu Sarkowi. Lalu nama yang keduanya itu di masyarakat terutama di Tambak itu bukan Sarkowi, Bakhrudin. Yang sampai sekarang kalau tanya Bakhrudin itu kenal. Kalau tanya tentang Sarkowi itu nanti ke desa itu administrasi desa itu di sertifikat karena itu Sarkowi itu namanya masih. Lah, lalu yang ketiga itu Mbah Jazuli. Mbah Jazuli itu. Jadi Mbah Jazuli itu yang nomor 3. Lalu ini Mbah Narawi itu putranya 4. Yang satu putri Mbah Yudo, namanya Askirah. Bu Askirah itu yang orang tua siapa sekarang ini ya, putra-putranya ini di Surabaya dulu, lalu di Jakarta. Pada beberapa tahun yang lalu ada cucunya itu yang ikut hadir dalam ini pertemuan semacam ini waktu di Kebumen Tengah. Jadi saya ulangi lagi, ini keluarga Mbak Nahrawi ini itu putra Mbah Nawawi atau Mbah Markum. Lalu ini keturunannya itu sampai sekarang itu nggak tahu. Kita itu sendiri kan nggak tahu tuh. Katanya itu dulu ada yang di Sumatera, Pak Kroil itu dulu rajin, tapi sudah meninggal di Sumatera, di Lampung, di Palembang, di Lampung, Palembang, iya. Lah ini sampai sekarang itu yang lain-lainnya itu nggak jelas itu. Lah lalu Mbak Bakhrudin itu ya termasuk saya. Saya termasuk nomor yang kemudian keturunan itu 9, tinggal 3. Jadi putranya itu 9, itu tinggal 3, laki-laki semua. Saya nomor 8. Lalu ini yang terakhir nomor 9. Lalu yang satu masih tapi sudah, ya maaf ya ini sudah keseran tua. Umurnya itu hampir 100. Saya sudah 85. Lebih itu. Kalau sampai 11 Maret kemarin itu 85. Jadi lain-lainnya tinggal ini satu. Itu Bani apa sih? Bakhrudin itu atau Sarpawi. Kalau tadi disebut Sarpawi itu Nahrawi. Gitu. Nah, sekarang ini yang penting lalu siapa itu? Mbah Nahrawi itu. Nah ini. Yang baru aja. Konon Mbah itu sudah pernah cerita. Mbah Nahrawi itu aslinya itu Jogja. Aslinya di Jogja, desa apa itu namanya? Desanya di Ponorogo. Lalu Pak Jogja. Bukan ini dekat Kaliurang. Itu nanti kemutan. Tadi sudah ingat saya itu. Nah, konon itu nyampe di Kebumen itu dulu prosesnya begini. Itu dulu jadi sampai zaman Diponegoro itu ikut mengikuti jejak Diponegoro itu, cinta bela tanah air itu.
Nah setelah itu, ya maklum itu mungkin karena dikejar-kejar oleh Belanda waktu itu, si penjajah itu nyampe di kidul Kutawinangun, desa Kerandegan apa mana ya? Keradenan itu lalu kandas di situ. Mbah Nawawi lama di situ. Jadi orang tani, menyamar mungkin orang tani. Nah, tapi setelah itu lama-lama itu konon itu mungkin didengar oleh Pak Bupati anak zaman Arung Binang itu. Mbah Nawawi itu kemudian dilindungi lah oleh Mbah Nawawi, suruh jadi katik, katanya itu merubah kudanya gitu. Nah kemudian ditempatkan di Kebumen di Pasar Pari itu tadi yang rumahnya sekarang ini rumahnya di situ. Nah ini di situ lalu mana itu karena Nawawi kemudian Mbah Sarkowi, Mbah Jaduli, Bu Askira. Jadi sejarahnya itu ya lumayan itu loh. Tapi disebut-sebut itu termasuk juga barunya di Ponorogo itu. Aslinya Jonzani ya. Jonzani di Jogja itu asli Jonzani. Jadi itu termasuk sekian yang di Ponorogo. Malah lebih detail lagi. Bapak itu sudah pernah cerita. Mbah Nawawi itu nayakannya Sekop Prawiro Dejo di Panglima di Ponorogo. Iya, itu orang dekat itu katanya. Jadi seandainya sekarang ini lalu tukul ada orang-orang yang memiliki jiwa dan kepahlawanan, jangan terkejut. Ini memang ada ini gennya itu. Jadi ya kita harus bangga lah. Itu mudah-mudahan saja harus bangga. Jadi sejarah itu masih alhamdulillah itu waktu itu toh begitu sudah Bapak itu. Bapakmu mbahmu dulu itu mengajukan pengawalnya lo ajudannya mungkin dulu ajudannya di apa itu kalau sekarang mungkin bahasanya ajudan orang dekat. Nah, kemudian karena itu mungkin zaman Bupati Arung Binang itu lama-lama itu ada pengikutnya di Ponorogo lama-lama dengan diam-diam lalu itu dihiburi mungkin disamarkan itu jadi kamuflase dari buat tukang katik merawat kudanya itu ya kemudian ditarik di kabupaten sehingga keluarga Bang Nawawi di sini itu dulu zaman Bupati Arung Binang itu dekat sekali termasuk mbah-mbahmu pada iya dulu mbah-mbahmu itu termasuk orang dekat sekali Bupati Karanganyar Sukadis itu sering disebut-sebut itu sampai mbah itu dulu pinter juga bekso itu joget wayang uang itu dia cerita itu dulu latihan saya dulu kalau itu diparani mau Sukadis ya maklum waktu itu bapak saya itu Mbah Nawawi itu seneng di pondok pesantren sering-sering lama-lama malu santri kok jadi jogetan gitu kan agak kontras tapi bapak tuh tidak lalu menentang itu enggak cuma begini bapak itu cerita saya dulu saya itu cukup gundul soalnya dulu orang dulu itu ngimurak jadi kalau dipacak jadi wayang wong mbah itu jadi Janoko loh langsung yang jagat itu ya itu gagah itu mbah saya tapi saya ada nilainya apa enggak itu jangan pada loh Sarkowi bu namanya Sarkowi dulu Doro masih banyak kutunya sebenarnya dia nggak cocok itu tapi nggak berani memprotes jadi caranya dulu begitu cuma orang itu gundul saja itu gundul mau dipacak jadi untuk kalau sekarang itu mungkin untuk show gitu ya jadi protes habis lu gatel gitu sakit lama itu bapak itu berhasil menjauh
dari kegiatan semacam itu. Tapi katanya hubungan itu masih dekat, gitu. Sehingga juga pernah juga terjadi bahwa Mbah Udin itu mendapat hadiah udah jangan udah katanya seharga 400. Mbah Barut ini cinta dengan saya. Saya sudah pernah melihat. Ya? Nah, itu saya tidak tersebut itu Umar Marzuki itu apa siapa itu jadi mungkin jalur lain itu sebatas saya kaitannya dengan Mbah Nahrawi siapa lalu sejarahnya dari mana gitu. Iya. Cuma itu yang saya dengar itu masih cetowel-wel dengan saya itu begitu. Jadi lalu menceritakannya itu hubungannya saya dulu dengan Mas Sukadis itu Bupati Kebumen Karanganyar itu dulu kabupaten. Jadi dulu Mbah itu kalau cerita itu Mas Sukadis bukan Doro Bupati Mas Sukadis karena mukholidnya dekat lah gitu. Jadi ya alhamdulillah begitu sebanyak. Nah, kira-kira mengenai masalah kekeluargaan ini apa itu silsilah itu singkat itu begitu. Memang dalam silsilah ini saya merasa gimana ya kecewa sekali dengan kemampuan saya sendiri begitu. Sebenarnya saya sudah dengan Mas Eko dulu sudah sepatah ayo kita catat silsilah ini. Coba kumpulkan data-datanya. Saya maklum, saya bukan intelek sih jadi ngumpul-ngumpul kan gitu ya gimana caranya saya nggak tahu gitu. Ya cuma sering-sering rebung gimana itu ya saya cuma bisa cerita begitu saja. Silakan Anda disusun sebagai satu sejarah atau gimana gitu. Ya saya tidak membebani kepada Mas Eko ya sebatas kemampuan saja tapi ya itu barangkali nanti ini ada seperti ini cucu saya Said ini intelek juga sekarang ini banyak ya ini fakta ini secara ya monggo data ini coba mungkin masih banyak lagi saya bisa mengingatkan di samping kaitannya dengan apa itu benar-benar sejarah begitu nanti yang itu nanti ada ceritanya juga saya insya Allah itu masih ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kembali saya menjelaskan bahwa saya memang di majelis ini saya di samping ya silsilahnya begitulah tiba tua. Seperti nanti anak saya Mudakir apa itu walaupun begitu itu tua di sini itu Pak Gede. Jadi jangan gimana. Saya dulu di sini juga begitu walaupun kok dilihat zaman masih zaman jadi TNI itu seorang kapten begitu dengan saya tukang arit gitu Mas itu ya di sini mau masuk gitu tapi harus memang begitu disiplinnya begitu. Saya juga nggak grogi apa tuh ngomong saya keluarga ini jadi saya ya begitulah perlu catat watak saya itu begitu tapi insya Allah semuanya itu maksudnya baik. Dan untuk kegiatan semacam ini insya Allah saya dan saya mengharap untuk tahun depan ini kalau dilakukan ya mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan saja bisa nanti saya tambahkan seperti itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pelaksanaan silaturahim pada hari ini sangat merupakan satu istimewa sekali dibandingkan dengan masa apa itu tahun-tahun yang lalu. Antara lain kehadiran cucu saya yang di Padang ini khusus dari sana itu datangnya ini itu cucu saya. Jadi cucu aja. Kalau begitu ini perlu saya perkenalkan ini keluarga apa itu ya sebenarnya yang baru muncul ini. Mas siapa itu dari Padang ini Imes sama ini Mas Bastin mana coba sini ini ya
Harus ini. Gimana orang baru kali ini sih? Saya juga belum bersalaman ini. Begun. Ya. Ini, mari. Biar kenalan. Alhamdulillah ini abang saya baru ketemu. Padahal tapi saya jalan keluar rumah itu sudah keluar, nanti saya ketemu Mbak. Insya Allah alhamdulillah. Ini ini. Jadi ya mungkin banyak pade kepada ini. Seperti sakit, saya dapat pade ya. Pade, iya pade. Ya. Ya sudah. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten nggih, Pak. Jadi kami sengaja datang ke sini dari Sumatera Barat, letaknya di Kabupaten Dharmasraya. Memang sih tadinya kita rute itu, karena keluarga besar saya di Majalengka, Jawa Barat. Saya sendiri aslinya suku Sunda Jawa Barat, dan alhamdulillah ya, ini tahun 2002 kita persunting istri saya, yang kebetulan beliau ini putra dari Bapak Mahfud, kakeknya lagi Pak Mbah Patihun gitu, Mbah Patihun yang berasal dari Tambak ya, Tambak. Alhamdulillah, dan saya dianugerahi 2 putra laki-laki semua yang juga hadir pada hari ini, dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa sowan dan bersilaturahmi dengan keluarga besar yang ada di Kebumen dan juga di Tambak. Insya Allah nanti lanjut di Purworejo ya, Purworejo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyambung silaturahim yang jangan sampai terputus, dan memang kami sengaja datang ke sini. Dan kami rencananya kalau bisa ya, ingin ikutlah tiap tahun. Mudah-mudahan walaupun jauh di sana, saya kira sekarang sudah tidak ada yang jauh. Mudah-mudahan bisa didekatkan ya, karena tali silaturahim. Mungkin barangkali itu saja. Kebetulan kalau istri nama saya ya, nama saya Kastim, nggak panjang, Kastim 6 huruf saja, dan istri saya bernama Sri Megawati Deli Marhayu Mahfud Putri. Ya, memang panjang banget. Jadi mungkin demikian saja. Salah dan juga saya mohon maaf. Saya sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian hadirin yang pertemuan kita manfaatkan untuk perkenalan. Kita lalu bisa membuka hal semakin tadi kurang begitu jelas, sudah menggunakan, sudah menjelaskan. Apabila masih ada hal-hal yang perlu nanti diminta diperjelaskan lagi yang bisa kiranya mengingat waktu dan apa yang sudah kita laksanakan sepandang sudah cukup. Oleh sebab itu maka saya sebelumnya minta maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, dan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikrar silaturahmi dari Mbah Mat. Jadi kita tahu silsilah dan sejarah keluarga Bani Nahrawi. Acara selanjutnya yaitu hikmah silaturahmi oleh Bapak Kiai Haji Bisri. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wal maqbulin kull amin wa antum bi khairin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Keluarga besar Bani Nahrawi, keluarga besar Bani Sarkawi, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua menanti-nantikan syafaatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit hikmah silaturahim pada keluarga besar Bani Nahrawi. Ini Mbah Nahrawi yang Menteri Pemuda dan Olahraga ya Pak. Saya gembira sekali, ini jauh-jauh dari Padang ya Mas ya. Kumaha damang. Alhamdulillah dari Sunda juga datang, dari Tambak, macam-macam. Satu tujuan, yaitu silaturahim keluarga. Silaturahim itu terdiri dari dua kata. Yang pertama silah dan yang kedua rahim. Artinya menyambung persaudaraan. Ada 19 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Hadis juga banyak. Salah satu yang paling populer, Insewu, bahasanya gado-gado gitu. Kalau pakai bahasa Sunda, sakletik, nggak bisa yang halus. Saya pernah di Banten dulu, jadi agak bisa sedikit. Yang paling masyhur hikmah silaturahim itu dua hal. Man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sapa wonge kepengin dipanjangke umure lan dijembarke rizkine, ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rizkinya, maka bersilaturahim. Saya optimis, saya yakin yang jauh dari Padang, dari Majalengka, dari Cilacap, dari mana saja dengan tujuan silaturahim, insya Allah dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Allahumma amin. Satu hal yang bisa untuk menambah keyakinan kita, Nabi Adam itu diberikan umur 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah salah satu keturunannya. Ada layar lebar, slide. Waktu itu belum ada teknologi canggih, tapi Allah lebih canggih. Ada sebuah gambar di sana laki-laki dan bagus sekali. Kemudian ditanyakan, ini siapa ya Allah? Itu cucumu Adam. Namanya siapa? Namanya Daud. Nabi Adam juga bertanya, umurnya berapa ya Allah? Umurnya cuma 40 tahun. Nabi Adam serentak langsung menghibahkan, memberikan yang 60 tahun. Ya Allah, umur saya 1000 tahun, yang 60 saya kasihkan kepada cucu saya. Ringkas kata, ringkas cerita, karena Nabi Daud ini suka bersilaturahim, Nabi Adam umurnya tetap 1000 tahun, Nabi Daud menjadi 100 tahun karena gemar bersilaturahmi. Insya Allah yang sepuh tetap eksis, sehat, jadi hamba Allah yang ahli ibadah, rezekinya banyak, keluarganya soleh-solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya hanya menyampaikan satu ayat saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang.
Allah berfirman dalam surah Ali Imran 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan dan kesengsaraan kecuali melakukan dua hal. Artinya apa? Manusia kita tidak akan hina, tidak akan sengsara kalau melakukan dua hal. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Dengan bahasa yang keren, hubungan secara vertikal ibadah kepada Allah, dan hubungan secara horizontal kita bersama-sama dengan saudara, tetangga, teman, dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan selamat, kita akan bahagia. Orang Jawa bilang bejo. Orang bejo minum apa, Bu? Orang bejo minum tolak angin. Tapi konsep Al-Quran orang bejo itu yang pertama adalah hablum minallah. Walaupun minum tolak angin, kalau tidak hablum minallah tidak bejo. Iya. Hablum minallah itu beribadah. Nomor satu, sholat 5 waktu. Kalau kita rajin, yang saya maaf, ini semuanya Islam atau ada yang non Muslim? Semuanya Islam. Matur nuwun, nggih. Dados kula plong, matur plong nggih. Kita setiap hari tidak mungkin lepas dari dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana kita berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya. Sebentar lagi kita sholat zuhur. Okay? Dosa yang kita lakukan dari habis subuh, begitu kita sholat zuhur dihapus oleh Allah. Allahumma amin. Habis zuhur mungkin menggunjing, rasani, dan sebagainya. Cak Sundana naon mas? Ngabijaan bulu tuurnya. Iya, ngerasani itu. Lah, dosa lagi, kita sholat asar diampuni. Puasa Ramadan sebulan penuh sesuai dengan sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa didasari iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan dihapus semuanya. Allahumma amin. Nyun sewu Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang berpuasa tapi tidak taraweh. Tapi kadang-kadang yang ada yang taraweh tapi tidak puasa. Ono sing puasa tapi ora taraweh, tapi ono sing taraweh tapi ora puasa. Cara jenengan saya sing putih. Ya puasa yo taraweh. Nek pilihan mendingan puasa tapi tidak taraweh daripada taraweh tapi tidak puasa. Kita sholat taraweh, kita berpuasa, zakat fitrah, maka dosa kita terhadap Allah insya Allah sudah dihapus semuanya. Allahumma amin. Yang terakhir ini Bapak Ibu, kesalahan dosa sesama manusia. Kalau dihitung-hitung, itu mendingan dosa dengan Allah daripada dosa dengan manusia. Iki kok pada mencenger kabeh kepripun iki? Nyun sewu maaf, kita berdosa kepada Allah itu lebih mudah diampuni daripada kita berbuat salah dengan sesama manusia. Karena apa? Tidak mungkin Allah mengampuni kesalahan kita sesama manusia sebelum kita minta maaf. Maaf Bapak Ibu, jangankan saudara, banyak seperti ini, tetangga, teman, anak kita. Kata Mas tadi yang dari Majalengka, dari Padang ya, itu anaknya 2. Nanti kalau udah besar, 2 anak ini pasti tidak sama, betul? Sing anaknya 4 warna 4, anaknya 6 warna 6, macem-macem. Maaf, anak yang sulung ini dulu prosesnya bapaknya yang
semangat sekali. Waktu prosesnya bapak isin bandel, ibunya ngantuk-ngantuk dipaksa-paksa. Akhirnya boso dadi anak wedok tiru ramane, tiru bapake. Tukang nopo nggih? Alas pokoknya sing bandol sing macem-macem. Giliran anak yang kedua, bapaknya yang enggak ngeh, tapi ibunya sing semangat. Halo ibu-ibu, Bu, terkadang ibu yang semangat ya Bu ya, bapaknya nggak semangat. Akhirnya anaknya tiru persis ibunya, cerewetnya minta ampun. Kita dalam menghadapi anak-anak kita itu sudah kesulitan, apalagi dengan saudara-saudara semuanya. Untuk itu kedua-duanya penting sekali. Ana wong ahli sholat jamaah, puasa sunnah, tadarus Al-Quran, sedekahnya juga luar biasa, tapi dia selalu menyakiti orang lain, maka ini tidak jaminan masuk surga.